Alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami hormati pengurus Masjid Al-Hakim dan siapapun yang menunjukkan masjid ini, mulai dari membangunnya sampai membangunkannya. Semoga senantiasa Allah curahkan rahmat, hidayah, inayah dan segala kebaikan yang ada dari masjid ini yang tak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga senantiasa pula Allah Subhanahu wa taala memberikan curahan rahmat, hidayah, inayah. Allah panjangkan usia kita, Allah sehatkan badan kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah mudahkan urusan kita, juga Allah bahagiakan kita dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama permohonan maaf kami Bapak, kami tidak bisa mengimami Bapak Ibu pada sholat subuh hari ini karena memang Pak Haji rumah kami lumayan jauh ini. Rumah kami Mato Merah Pak, perbatasan dengan Merato. Jadi abangnya masih mudik di sini Pak. Kemudian tadi malam kami baru sampai rumah pukul 12:30 kurang lebih. Pesawat delay, hujan lebat, hampir nyampak pesawat itu Bapak. Jadi begitu landing terguncang habis, wong teriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi alhamdulillah selamat, sehat walafiat. Tadi malam delay panjang, akhirnya sampai sekitar rumah pukul 12:30. Kami dari Jakarta habis nganter jamaah haji tanpa antri. Kami doakan Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu pun bisa berangkat haji tanpa antri. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bekerja karena Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, menurut sebuah penelitian yang ada di Inggris, jadi di Inggris itu ada suatu universitas yang dia meneliti, dan penelitian itu tersebar, salah satunya disebarkan oleh CNN Indonesia, bahwasannya hasil penelitiannya adalah serangan jantung itu terjadi pada hari Senin pukul 8 sampai dengan pukul 9 pagi. Jadi sering kali serangan jantung itu Bapak, itu terjadi pada hari Senin pukul 8 sampai dengan pukul 9 pagi. Ada mulai ngomong, Ustaz, tetangga aku tengah malam kena serangan jantung. Ada. Tetapi sering kali terjadi, menurut penelitian, bahwasannya penelitian itu menunjukkan bahwa serangan jantung sering kali terjadi pukul 8 sampai pukul 9 pagi waktu hari Senin. Apa sebab Bapak? Pertanyaannya, di mana kita pada pukul 8 sampai dengan pukul 9 di waktu hari Senin pagi? Jawabannya adalah ketika kita saat itu sedang bekerja. Jadi pukul 8 sampai pukul 9 di hari Senin, pada posisi itu seringkali kita berada di dalam tempat kerja. Maka menurut penelitian tersebut, bahwasannya sering sekali terjadi serangan jantung itu disebabkan apa? Satu, bekerja di hari Senin setelah hari Sabtu, hari Minggu weekend, libur. Hari Senin dia mulai bekerja, mendapatkan tekanan kerja yang begitu dahsyat, tekanan dari atasan, teman-teman yang tidak bisa diajak kerjasama, pekerjaan yang menumpuk, dikejar-kejar pekerjaan, maka pada hari itu beban bekerja begitu berat hingga akhirnya mudah sekali terkena serangan jantung. Jadi Bapak, kalau melihat penelitian ini, bahwa orang yang sering terkena serangan jantung itu adalah orang yang bekerja.
Apa sebab tadi? Karena beratnya pekerjaan. Maka pertanyaannya, apakah ini sejalan dengan Islam? Maka jawabannya tidak. Islam itu mengajarkan kita bekerja dengan tenang, nyaman, senang, tidak berat. Artinya apa? Seberat-berat pekerjaan, seberat-berat tekanan dalam bekerja, dia akan lalui dengan tenang, nyaman. Kenapa? Karena bagi seorang muslim, bekerja itu adalah ibadah. Orang yang bekerja Bapak stres, dikejar-kejar pekerjaan, seakan-akan pekerjaan itu membunuh dia, padahal fungsi dari bekerja itu adalah untuk menyambung hidup. Tetapi kalau demikian, maka pekerjaan seakan-akan membunuh. Maka sering sekali orang-orang yang bekerja dengan jabatan yang besar, tapi pekerjaan yang menumpuk dan lain sebagainya, maka ketika dia stres, ketika dia susah dalam bekerja, maka dia akan mencari ketenangan. Orang yang stres akan mencari ketenangan. Maka tidak jarang Bapak, orang-orang yang stres dalam bekerja, dia akan mencari kesenangan-kesenangan. Bagi orang yang beriman, tidak susah mencari kesenangan, tidak susah mencari ketenangan. Tapi bagi orang yang tidak mengenal Islam, bukan orang yang beriman, dia pemaksiat, maka dia akan mencari kesenangan yang semu, kesenangan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan Bapak, ada orang yang bekerja alasan dinas luar, tapi dia bersenang-senang di luar sana, mabok-mabokan, kemudian main perempuan dan sebagainya. Apa tujuannya? Satu, mencari kesenangan dan ketenangan yang semu. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyiapkan ketenangan itu, kesenangan itu tidak dari selain Allah. Allah lah yang memberikan ketenangan itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin." Kalau nak nyari ketenangan itu, carilah Allah Subhanahu wa taala. Ada uang yang pening, stres begawe. Apa yang dia cari? Pergi dia ke tempat yang haram, diskotik, clubbing dan lain sebagainya. Pulang dari kerja, pergi ke tempat itu, pulang dari situ stres lagi. Saya Bapak menginap di daerah Jakarta Selatan tadi malam. Daerah situ ternyata banyak tempat-tempat yang demikian. Kata tukang gojek, "Pak, ini daerah sini Pak rame, malam macet Pak. Walaupun malam tengah malam kayak ini macet. Kenapa Pak? Di sini tempat orang habisin duit Pak. Kenapa? Karena inilah tempat-tempat orang Jakarta, orang-orang yang punya uang habisin duit, Pak, clubbing dan lain sebagainya, diskotik dan sebagainya." Oh, Bapak dicari kesenangan itu, setelah dia mendapatkan pusing lagi. Ada uang, Ustaz, aku nih Ustaz kalau pening, siko obat aku Ustaz. Apa? Joget. Siko bagi dulu. Balik dari joget, pening lagi. Stres lagi. Ustaz, aku nih Ustaz kalau stres, obat aku cuma siko. Jalan-jalan. Pergi sana, pergi sini. Balik dari situ, pening lagi. Tetapi bagi orang yang beriman tidak susah. Dia akan mencari ketenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan banyak-banyak beribadah. Perhatikan Bapak, orang yang beribadah seberat apapun ujiannya, seberat apapun tekanan hidupnya, sekurang-kurang apapun kebutuhan hidupnya, mesti dia tenang. Tenang. Saya pernah melihat Bapak, ada seorang bapak, anaknya itu kecelakaan di Jalan Soekarno-Hatta. Saya disuruh ceramah. Beberapa hari setelah meninggal itu saya disuruh ceramah. Saya perhatikan Bapak itu di hari pertama, karena dia punya anak-anak teman saya, kemudian yang meninggal ini adalah adik teman saya perhatiin tuh di hari pertama anaknya meninggal tenang ya, senyum ya. Nggak ada dia mencak-mencak, mukul-mukul tanah, teriak-teriak, enggak, tenang saya. Ya Allah, saya tanya Bapak, ya Allah hebat betul Pak. Padahal pada hari itu kehilangan anak laki-laki. Jadi anak laki-lakinya ini keluar dari rumah untuk beli nasi siang-siang. Begitu lewat jalan underpass itu, jalan bypass itu, datang truk besar. Kemudian qadarullah masya'a, kecelakaan, meninggal dunia, terlindas. Beritanya tersebar di mana-mana. Tenang dia.
Senyum duduk dia. Orang datang disalam. Ya Allah, senyum. Saya perhatikan hebat betul Bapak ini. Apa sebab? Satu, karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, demi Allah, kalau kita bicara ketenangan yang datang dari Allah, ketenangan itu datangnya dari Allah. Demi Allah, hebat betul Allah menyiapkan ketenangan itu. Bapak perhatikan, Pak, di Suriah, di Palestina, dunia yang begitu luar biasanya, Pak, orang di sana hidupnya tidak ada yang tenang. Bom sana sini, keluar rumah, jangankan keluar rumah, dalam rumah pun bisa mati. Dekatnya dia dengan kematian itu begitu dekat. Tapi ada nggak pertanyaan orang bunuh diri sana? Ada nggak? Tidak ada. Tapi Bapak, ada negara yang maju, Jepang, Korea, hebat betul tinggal sana. Bapak tidak kerja saja, duduk-duduk di rumah digaji orang. Tapi apa yang terjadi? Angka bunuh diri itu terjadi di Jepang, Korea, Amerika. Padahal negara yang maju. Itu artinya, Bapak Ibu, ketenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerja ini adalah ibadah. Ibadah yang wajib selain sholat atau setelah sholat adalah bekerja. Orang itu mesti bekerja. Para laki-laki, kita kaum suami yang memiliki tanggungan, kemudian tidak kurang sedikit pun dari jasad kita, punya kemampuan untuk bekerja, kita tidak sakit dan lain sebagainya, maka kata para ulama, sepakat ulama mengatakan wajib bekerja. Tidak ada yang mengatakan sunnah bekerja, itu tidak ada. Ketika kita mampu bekerja, kemudian kita punya tanggungan, maka wajib bekerja. Bahkan para ulama mengatakan haram hukumnya memakan uang istri, padahal kita punya kemampuan untuk bekerja. Ini sering kali Bapak terjadi. Istri cari nafkah, keliling, ambil cucian sana, cucian sini. Anak pun bekerja sana, bekerja sini. Tapi si bapak di rumah, kadang ada pula yang nanya, Ustaz, ada Ustaz, tetangga kami Ustaz, badan sehat, tapi bininya begawe, dia di masjid, gawe dah, masjid, rajin ibadah, tapi tidak begawe. Ada model macam itu? Banyak, Bapak. Padahal bekerja itu adalah wajib. Allah Subhanahu wa taala katakan fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kau sudah ibadah, kalau kau sudah salat, ini surat Al-Jumu'ah. Jadi pertamanya itu Allah perintahkan kita untuk ibadah, untuk sholat. Maka setelah ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala katakan fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi. Kata Allah, kalau kau sudah sholat, kalau kau sudah ibadah, ingat Bapak, setelah kau ibadah, apa yang Allah katakan? Fantashiru fil ardi. Bertebarlah kalian ke muka bumi ini. Enggak ada perintah Allah, kalau kau sudah sholat lagi, kalau sudah kau zikir lagi, dari pagi ketemu siang, siang ketemu sore ketemu malam, malam ketemu subuh. Enggak ada, demi Allah enggak ada. Perintah Allah, kalau kau sudah ibadah, pergilah kau, bersebarlah kau di muka bumi ini, wabtaghu min fadlillah. Apa yang dicari? Yaitu yang dicari adalah rezeki. Wadhkurullaha katsiran. Tapi kalau kau cari rezeki, jangan pula kau lupa. Ada orang yang cari rezeki dari pagi sampai sore ketemu malam, tapi tidak ibadah pun tidak boleh. Jadi mesti bekerja, mesti beribadah, bekerja mesti ibadah. Kalau ada orang hari ini Bapak, tetangga kita, saudara kita, anak kita, adik kita, menantu kita, keponakan kita, dia punya badan sehat tapi tidak mau kerja, maka tanyakan dengan dirinya, di mana kau menuntut ilmu, siapa gurumu? Karena tidak ada satupun, demi Allah Bapak, tidak ada satupun Nabi itu yang pengangguran. Nabi itu punya profesi galau-galau. Sebutkan Nabi mana yang tidak punya profesi? Punya. Nabi Adam alaihissalam, kami sebutkan Bapak, Nabi Adam itu disebutkan dalam sejarah Nabi Adam itu memiliki pekerjaan. Apa pekerjaan Nabi Adam? Yaitu menanam pohon.
Jadi setelah Nabi Adam terusir dari surga, malaikat Jibril didatangkan untuk menyampaikan beberapa biji-biji tanaman pohon, kemudian ditanam, itulah tumbuh gandum. Gandum itulah yang kemudian dimakan untuk keberlangsungan Nabi Adam alaihissalam. Ada pula Nabi yang namanya Nabi Nuh, seorang tukang kayu. Jadi jangan heran Bapak kalau Nabi Nuh itu bisa membuat batrah, bisa membuat perahu, bisa membuat kapal, karena memang pekerjaan Nabi Nuh itu adalah pemahat kayu. Ada pula Nabi namanya Nabi Idris. Disebutkan dalam riwayat kana Idris khayyatan. Nabi Idris itu adalah penjahit. Ada pula Nabi Daud alaihissalam adalah seorang tukang tenun, menenun kain. Ada pula Nabi Musa alaihissalam disebutkan profesinya itu adalah sebagai pengembala. Dan Nabi besar kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, apa profesinya? Pedagang. Pedagang yang hebat. Dari usia 13 tahun Nabi sudah berdagang. Dan ilmu dagangnya Nabi itu Bapak di atas rata-rata. Kalau kita hari ini Bapak pedagang, beli barang di Jakarta, jual di Palembang. Tapi Nabi Muhammad SAW itu lebih hebat lagi. Beliau Bapak tinggal di Mekah, tinggal di Madinah, pergi ke Syam. Dibawanya barang Mekah, Madinah ke Syam, laku, laris, habis, pulang dari sana Bapak Ibu, beli barang di Syam, dijual di Mekah dan Madinah. Hebat. Sehingga dalam riwayat saking hebatnya Nabi berdagang, jujur Nabi berdagang, maka Nabi kemudian diminta untuk mendampingi yaitu ibunda kita Khadijah. Jadi tidak ada satupun Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang Nabi mengangguran, kelemar-kelemar, bangun siang. Tidak ada. Apa? Makan tak lemak, rokok nak mahal. Tidak kalah rokok murah, nak mahal, makan nak lemak, kapan bini nak masak, marah-marah dari tidak ada. Dan orang yang bekerja itu mesti Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya kalau dengar hadis ini merinding saya, meneteskan air mata. Saking hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghargai orang-orang yang bekerja. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ada seseorang yang keluar dari rumah membawa tali naik ke atas bukit atau ke atas gunung, kemudian dia kumpulkan kayu bakar, dia ikat, dia bawa turun, dia jual, itu lebih utama daripada meminta lebih utama. Artinya apa Bapak Ibu? Tidak boleh kita kemudian malu dengan pekerjaan kita. Bapak, hari ini Bapak melihat saya ceramah, ini adalah melalui proses yang panjang. Saya tamat SMA Pondok Pesantren Nurul Qomar Palembang. Setelah itu dapat beasiswa di Medan dari kerajaan Arab Saudi. Jadi Arab Saudi bangun sekolah di Medan Bapak. Bangun sekolah di Medan, kemudian anak-anak yang di sekitar di Indonesia ini dites untuk masuk ke sana. Kemudian sekolah di sana dibiayai, dikasih uang saku, kemudian selesai beasiswa. Tahu Bapak, sepulang dari sana saya pulang ke Palembang, menikah, usia saya 22 tahun, istri saya usianya kurang lebih 17 tahun. Kami membangun rumah tangga dari nol, kayak Pertamina, dari nol Bapak. Susah karena bapak saya bukan orang hebat, ibu saya bukan orang hebat, mertua saya juga bukan orang hebat. Mulai dari nol. Kapan kami mulai dari nol? Pulang dari Medan, tinggal di Palembang, ngajar. Tahulah Bapak, guru swasta. 1 koma. Tanggal 1 sudah koma. Iya Bapak, begawe jadi honorer, begaji jadi apa? Ngajar, gaji kecil. Apa kau yang bisa digawekan? Ngojek. Ngojek. Ustad Pak, ngojek. Alumni salah satu perguruan tinggi dari Arab Saudi di Medan, beasiswa full, dapat uang saku, balik ke sana ngojek. Emakku nangis-nangis, ya Allah, kau jauh-jauh kau kuliah di Medan,
balik ngojek macam ini cerita juga salah, aku kuliah jauh-jauh ngojek Pak. Jadi saya dari pagi sampai sore itu ngajar, dari jam 5 start sampai jam 11 malam ngojek, mangkal di Petrana, nunggu uang beli pecel lele, pakai aplikasi dari Gojek Sampai kapan? Sampai akhirnya 2 tahun saya ngojek. Akhirnya alhamdulillah saya coba melamar di Al Azhar Kairo Palembang, lulus. Dari sana Allah bukakan pintu rezeki, pengen umroh dakan di duit, daftarlah travel umroh, jualan umroh, sampai sekarang alhamdulillah tiap tahun berangkat umroh. Insyaallah tahun depan insyaallah bisa berangkat haji, amin ya rabbal alamin. Itu proses yang panjang. Jadi kalau bapak punya anak mulai bekerja, mau belajar bekerja, mau belajar usaha, biarkan. Bapak yang pekerjaannya mau ngomong kadang dipandang sebelah mata, pekerjaan yang susah, kecil, penghasilan kecil, tidak apa-apa. Yang lihat itu Allah, mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada meminta-minta. Dan bapak ibu yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala, dengarkan hadis Nabi SAW berikut ini. Nabi SAW itu bapak menjelaskan hadis ini luar biasa. Kita kaum laki-laki memang tidak punya, Allah berikan kelebihan untuk mengandung sebagaimana ibu-ibu. Tidak punya, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemuliaan bisa melahirkan sebagaimana ibu-ibu ketika dia mati syahid fisabilillah. Tapi Allah gantikan dengan cara yang lain, yaitu dengan bekerja. Dan siapapun yang bekerja karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka mesti ketika dia mati akan Allah Subhanahu Wa Taala berikan syahid fisabilillah. Hadis ini Bapak Ibu dengarkan bagaimana Nabi SAW sampaikan. Dalam hadis ini disebutkan mara 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun. Jadi ketika Nabi SAW duduk bersama para sahabat, lewatlah seorang laki-laki yang badannya tegap, kekar, sehat, tanpa kurang sedikit pun. Melewati Nabi dengan para sahabat, kemudian sahabat berkata, "Ya Rasulullah, lau kana hada fisabilillah." Ya Rasul, kalaulah orang laki-laki model macam ini, badannya besar, tegap, sehat, tanpa kurang sedikit pun, kalau dia jihad, kalau dia ikut berperang bersama kita, afdol, artinya utama daripada lanang kecil kurus. Bapak sakit-sakitan dibanding kedua model macam ini. Kalau bahasa kita nih, oi paten Nabi ini, mungkin sekali ngepuk nyampak tigo, hebat ini. Kalau dia melok perang, melok di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mesti lebih utama baginya. Apa kata Nabi? Nabi tidak menganggukkan kepalanya, Nabi tidak mengatakan iya, tapi kata Nabi SAW. Apa kata Nabi? Kata Nabi SAW, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fa huwa fisabilillah. Kata Nabi bahwa sesungguhnya jika ada seorang yang keluar rumah, dia tujuannya adalah untuk mencari nafkah, karena dia punya anak kecil, karena dia punya istri, pergi dia keluar rumah mencari nafkah, fahuwa fisabilillah, maka dia sedang berjalan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mati dia syahid fisabilillah. Nabi tidak mengatakan iya, enggak. Artinya kata Nabi SAW, enggak mesti orang itu kalau mau berjalan di Allah mati syahid mesti dia mengangkat pedang, kemudian dia berperang mati syahid, enggak mesti kata Nabi SAW. Orang yang bekerja pun kalau dia bekerja untuk menghidupi anak istrinya, keluar rumah bismillah karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka fisabilillah, maka dia berjalan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia mati syahid fisabilillah. Maka kalau ada orang meninggal, sering saya tanya, Bapak kenapa Pak, sakit atau dari bekerja? Oh Ustaz ini dia pergi bekerja kecelakaan. Maka saya sampaikan, insya Allah syahid fisabilillah. Kemudian Nabi SAW sampaikan lagi, wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syakhshaini kabiraini fa huwa fisabilillah. Kata Nabi SAW, jika ada seorang yang keluar rumah, dia tidak menafkahi anak istrinya karena dia belum punya istri, belum punya anak, karena dia bujangan. Siapa yang dia nafkahi? Abawaihi, yaitu kedua orang tuanya.
Orang tuanya tak bisa cari nafkah, orang tuanya tidak punya kemampuan bekerja, tinggal di rumah menjadi tanggungan anaknya. Dia yang kasih nafkah, dia keluar rumah untuk mencari nafkah kedua orang tuanya. Fahuwa fi sabilillah. Dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mati dia syahid fisabilillah. Dan terakhir kata Nabi SAW, wa in kana yas'ala nafsihi yu'ifuha fahuwa fisabilillah. Kalau ada seseorang yang keluar dari rumah, dia tidak menghidupi anak istrinya karena dia belum punya anak istri. Dia keluar rumah, dia tidak menafkahi orang tuanya karena orang tuanya sudah tiada atau orang tuanya masih mampu menafkahi diri dia sendiri. Untuk apa dia bekerja? Yu'ifuha, untuk mengangkat derajatnya. Banyak anak-anak kita saat ini Bapak yang berjuang bekerja. Kerja di Alfamart, kerja di Indomaret, kerja jaga toko dan lain sebagainya. Kita tanya untuk apa? Untuk mengangkat derajatku. Kalau aku bekerja aku bisa bersedekah. Kalau aku bekerja aku bisa kasih adik-adik uang. Kalau aku bisa bekerja aku bisa bantu orang. Kalau aku bekerja bisa mengangkat derajatku. Fahuwa fisabilillah. Maka dia berjalan di Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mati syahid fisabilillah. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mesti kita semua paham bahwa semuanya mesti karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bekerja karena Allah maka mesti Allah Subhanahu wa taala cukupkan. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, kalau ada orang yang bekerja tidak karena Allah, mesti dia akan selalu kurang. Ada orang bekerja karena atasan. Dia bekerja. Kalau dia bekerja rajin dia. Ada atasan, rajin. Begitu tak ada atasan, tak rajin. Ada lagi sekarang Bapak karena CCTV. Kalau CCTV rajin, tidak terpantau CCTV tidak rajin. Maka orang bekerja demikian, maka dia tidak akan mendapatkan ketenangan dalam hatinya. Ada orang bekerja bukan karena atasan, tapi karena gaji. Karena gaji. Yang dikerjanya adalah gaji. Kecil selalu kurang, dikasih lagi kurang, dikasih lagi kurang. Maka sebesar apapun yang diberikannya, maka mesti kurang. Tetapi ada Allah berikan solusi untuk kita, yaitu bekerja karena Allah Subhanahu wa taala. Sedikit terasa cukup, banyak makin cukup. Maka Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir kajian ini kita sama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kita, memudahkan urusan kita, memberikan jalan keluar dari setiap masalah kita, dan tentunya Allah ridhoi kita. Allah buat kita semakin semangat bekerja kita, Allah ridhoi pekerjaan kita, dan Allah jadikan itu semua pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azim sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbuna shighara wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka antas sami'ud du'a. Allahumma ya Allah, hari ini kami mengangkatkan kedua belah tangan kami. Antal Ghaffar, Antat Tawwabur Rahim. Engkau yang Maha mengampuni dosa kami, Engkau pula yang menerima taubat kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami, terimalah amal baik kami ya Allah. Ampuni dosa kami di masa muda kami dan di masa tua kami saat ini ya Allah. Ampuni dosa orang-orang yang kami cintai, dosa istri kami, dosa suami kami, dosa anak-anak kami, dosa adik-beradik kami ya Allah, dosa ibu bapak kami baik yang masih hidup ataupun telah meninggalkan kami ya Allah. Jika beliau masih hidup, sehatkan badannya, lapangkan rezekinya ya Rabb. Tapi jika ibu bapak kami telah wafat, Allahumma ya Allah, ampuni dosanya, terimalah amal baiknya. Ampuni dosanya, terimalah amal baiknya. Ampuni dosanya, terimalah amal baiknya ya Rabbal Alamin. Tak mampu kami membalas jasa ibu bapak kami kecuali doa yang kami panjatkan ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman Rahim, jadikan beberapa lama kami di dalam perut ibu dah kami
seberapa lama itu pula Engkau memberikan pahala untuknya ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan setiap nafkah orang tua kami kepada kami menjadi amal baiknya untuknya ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah ya Rahman Rahim, hari ini kami mengangkatkan kedua belah tangan kami ya Allah. Ampuni dosa kami, lapangkan rezeki kami, mudahkan urusan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan kami orang-orang yang senantiasa gemar bertebar di muka bumi ini untuk mencari nafkah ya Allah. Jauhkan kami dari sifat malas, jauhkan kami dari mengeluh, jauhkan kami dari tak bersyukur atas rezeki yang telah Kau tetapkan untuk kami ya Allah. Allahumma ya Allah, lapangkan rezeki kami, mudahkan urusan kami ya Allah. Kuatkan kami sebagai kaum laki-laki ya Allah, suami, orang tua, seorang ayah untuk mencari nafkah ya Allah. Dan jadikan setiap apa yang kami lalui, yang kami jalani, Engkau ridhoi ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah ya Rahman Rahim, kami bersyukur atas kenikmatan yang Kau berikan kepada kami. Pula kami bertaubat memohon ampunan kepadamu ya Allah. Jika mana ada rezeki yang kami berikan kepada anak-anak kami, rezeki yang tak halal, rezeki yang haram, rezeki yang syubhat, rezeki yang meragukan, Allahumma ya Allah ya Rahman Rahim, ampuni dosa kami ya Allah. Jangan Kau jadikan rezeki yang haram itu, yang syubhat itu menjadi sebab anak kami durhaka kepada kami ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah ya Rahman Rahim, lindungi kami dalam bekerja, selamatkan kami ya Allah. Jadikan jalan yang kami jalani yang Kau ridhoi, dan Kau tetapkan kami syahid di jalan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrari ya aziz ya ghafar ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang baik ambil, jika ada yang buruk buanglah jauh-jauh. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.